Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, dosen yang saya hormati, Ibu Panjanita Novi Harmati. Uh, saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas mekanika batuan saya, yaitu yang berjudul Peranan Mekanika Batuan. Dan saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Marcel Cesera Rumpuin, dengan NIM 07 300 21 000 27. Yang pertama itu komposisi batuan Indonesia yang belum terkompaksi dan terbentuk pada masa kuarter. Yang pertama itu berdasarkan penelitian geologi, Saman kuarter merupakan zaman terpenting bagi kita karena sudah ada manusia purba. Seperti yang terjadi pada binatang, pada periode ini manusia juga mengalami perkembangan dalam hidupnya. Saman kuarter dibagi menjadi dua masa, yaitu kala Pleistosen atau 2.580 juta tahun lalu hingga 11.700 tahun lalu. Dan kala Holosen 11.700 tahun lalu hingga sekarang. Geologi kuarter adalah sebuah peta kinematik yang khusus membuat informasi batuan atau endapan batuan yang berumur kuarter umurnya kurang dari 2 juta tahun. Endapan kuarter bersifat lunak dan lepas dan belum menggerak seperti batuan yang terdapat di dalam peta geologi. Sebaran endapan kuarter batuan dibuat dalam bentuk lateral dan pengendapannya seperti endapan rawa, endapan pantai, endapan limpa banjir, dan endapan tanggul sungai. Kemudian definisi Saman kuarter. Periode kuarter merupakan periode terakhir dari ketiga periode di era Kenozoikum dalam skala waktu geologi. Periode ini berlangsung setelah periode Neogen dan membentang dari 2,588 ribu hingga 0,005 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Waktu yang relatif singkat ini ditandai oleh serangkaian glasiasi dan dengan penampilan dan perluasan manusia modern secara anatomis. Selama periode kuarter, banyak spesies mamalia besar punah. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim dan perubahan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan batuan sedimen yang terbentuk pada zaman geologi kuarter disebut sebagai batuan sedimen muda. Uh, Konsolidasi belum terjadi pada batuan sedimen muda. Selain itu, bentang alam yang ada di permukaan bumi saat ini sebagian besar terbentuk pada zaman geologi kuarter. Kemudian, jenis-jenis batuan terbagi atas tiga. Yang pertama itu batuan beku. Batuan beku atau batuan igneous dari bahasa Latin ignis api adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif atau yang disebut plutonik maupun di atas permukaan sebagai batuan eksklusif. Yang kedua itu batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk dari endapan material seperti mineral, fragmen batuan, dan bahan organik yang terakumulasi dan mengalami proses pengendapan di permukaan bumi. Proses pembentukan batuan sedimen dimulai dengan erosi dan pelapukan batuan induk oleh air angin, es, atau orgasme hidup. Yang ketiga itu batuan metamorf. Batuan metamorf adalah salah satu jenis batuan yang ada di bumi. Batuan metamorf terbentuk dari proses metamorfosis atau perubahan bentuk dan sifat batuan lain akibat tekanan dan suhu tinggi. Proses ini dapat terjadi di dalam atau di dekat permukaan bumi. Kemudian kondisi Indonesia yang berada di area tropis atau garis khatulistiwa. Letak letak geografis. Letak geografis Indonesia sangat strategis. Wilayah diapit oleh dua benua dan dua samudra. Letak geografis yang strategis ini bagai pedang bermata dua. Ia membawa dampak positif
beserta dampak negatif sekaligus. Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia. Luas wilayah daratan Indonesia mencapai 1.904.569 kilometer kuadrat dan termasuk dalam 15 besar negara terluas di dunia berdasarkan area. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menjadikan letak geografis Indonesia sangat strategis. Letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan wilayah lainnya, yaitu terbagi atas empat. Yang pertama itu sebelah barat wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, Australia dan Samudra Hindia, dan yang terakhir itu sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Kemudian kemudian dampak positif dan negatif letak geografis Indonesia. Dampak positifnya itu yang pertama di bidang ekonomi, letak geografis Indonesia yang strategis memiliki sejumlah dampak positif bagi perekonomian negara. Wilayah Indonesia dilalui oleh persimpangan lalu lintas internasional, baik lalu lintas udara maupun lalu lintas laut. Yang kedua itu dampak positif di bidang sosial budaya. Letak geografis Indonesia juga berdampak positif bagi bidang sosial dan budaya karena dilalui jalur lalu lintas dan perdagangan dunia. Bangsa Indonesia berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai suku, bangsa, dan kebudayaan berbeda. Yang ketiga itu dampak positif pada sumber daya alam. Letak geografis Indonesia berdaya pada garis khatulistiwa yang dilalui oleh dua angin muson, yakni muson timur dan muson barat. Hal ini membuat Indonesia beriklim tropis dan memiliki curah hujan yang tinggi. Iklim tropis membuat Indonesia kaya akan flora dan fauna. Kemudian dampak negatif. Dampak negatifnya itu rawan bencana alam. Indonesia merupakan negara yang sering mengalami gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Sering terjadinya erupsi gunung berapi disebabkan posisi Indonesia pada lintasan cincin api Pasifik atau yang disebut the Ring of Fire. Kemudian Indonesia dan sabuk gunung api. Sebagai negara aktivitas gunung api paling tinggi, Indonesia menjadi rumah bagi 127 gunung api. Alasan mengapa Indonesia memiliki banyak gunung api adalah karena wilayahnya terletak di zona Ring of Fire. Ring of Fire merupakan zona tektonik dan vulkanik yang paling aktif yang juga dikenal dengan sabuk sirkumpasifik. Ring of Fire terbentang sejauh 40.000 kilometer di berbagai negara di sepanjang Samudra Pasifik. Secara geologis, Indonesia terletak di antara empat benturan lempeng tektonik yang membuatnya banyak ditumbuhi gunung api. Gunung berapi dapat meletus dan mengeluarkan magma abu vulkanik dan tefra. Aktivitas gunung berapi selain memberikan dampak pada bencana erupsi, gunung api juga menyemburkan tanah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai daerah hutan perkebunan dan juga daerah pariwisata. Kemudian Ring of Fire. Cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik atau yang disebut dalam bahasa Inggris Pacific Ring of Fire adalah daerah yang sering mengalami gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami yang mengelilingi cekungan samudra. Daerah ini terbentuk seperti tapal kuda dan mencangkup wilayah sepanjang 40.550 kilometer. Daerah ini juga disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Selain itu, kerawanan gempa yang tinggi di Indonesia juga diakibatkan oleh jalur pertemuan lempeng. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang disebut BMKG, Indonesia adalah daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan ketiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo, Australia, dan juga lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup
ke dalam lempeng Eurasia, sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Kemudian Indonesia dan jalur gempa. Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan tektonik. Hal ini dikarenakan letak negara Indonesia secara geografis yang mendukung potensi kemunculan peristiwa ini. Indonesia sering terjadi gempa karena posisi Indonesia berada pada daerah pertemuan batas lempeng. Kemudian Indonesia sering terjadi gempa bumi karena beberapa faktor. Yang pertama itu mm, pergerakan lempeng tektonik. Indonesia berada pada pertemuan batas lempeng tektonik. Daerah perbatasan lempeng-lempeng tektonik memiliki kondisi tektonik yang aktif, menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan daratan tinggi. Kemudian yang kedua itu jalur Ring of Fire. Indonesia terletak di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik, pertemuan tiga lempeng tektonik dunia atau yang disebut lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik membuat Indonesia rawan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan bahkan tsunami. Kemudian yang ketiga itu aktivitas gunung berapi. Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif. Letusan gunung berapi juga dapat memicu gempa bumi yang disebut gempa vulkanik. Semua faktor ini berkontribusi pada frekuensi gempa bumi yang tinggi di Indonesia. Negara ini memang rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung api. Kemudian kondisi geologi Indonesia dan peran mekanika batuan dalam masalah kestabilan. Indonesia adalah negara yang tropis sehingga memiliki suhu dan iklim yang panas dan juga hujan. Pada kondisi geologi Indonesia, kestabilan dipengaruhi oleh batuan kondisi iklim alam dan jenis tanah. Uh, dari peran mekanika batuan dalam masalah kestabilan ini, yaitu faktor-faktor kestabilan secara umum diklasifikasikan sebagai faktor yang menyebabkan naiknya tegangan dan faktor menyebabkan turunnya kekuatan, sehingga faktor yang menyebabkan naiknya tegangan meliputi naiknya berat unit tanah karena pembasahan, adanya tambahan beban eksternal seperti bangunan, bertambahnya kecuraman lereng karena erosi alami atau penggalian. Dan pekerjaan goncangan kehilangan kekuatan dapat terjadi dengan adanya absorpsi air, kenaikan uh, tekanan pori, beban goncangan, atau beban ber- berulang pengaruh pembekuan dan pencairan hilangnya sementasi material. Proses pelapukan hilangnya kekuatan karena pegangan berlebihan pada lempung sensitif. Kemudian itu pelapukan dan erosi sangat mempengaruhi oleh iklim yang diwakili oleh kehadiran hujan di daerah setempat. Curah hujan, kadar air atau yang disebut water consent persen dan kehujanan air yaitu saturation SR%. uh, Pada beberapa kasus longsor hujan sering sebagai pemicu karena hujan, meningkatnya kadar air tanah yang menyebabkan kondisi fisik atau mekanik material tubuh lereng berubah. Kenaikan kadar air akan memperlemah sifat fisik mekanika tanah dan menurunkan faktor keamanan lereng. Di tubuh lereng bagian atas, pembuatan atau peletakan misalnya dengan membuat perumahan atau villa tepi lereng atau puncak bukit merupakan tindakan berisiko mengakibatkan longsor. Dan juga demikian juga pemotongan lereng pada pekerjaan cut and fill. Jika tanpa perencanaan dapat menyebabkan perubahan keseimbangan tekanan pada lereng. Penyebab lain dari kejadian longsor adalah gangguan-gangguan internal, yaitu yang datang dari dalam tubuh lereng, dari terutama karena ikut sertanya peranan air dalam tubuh lereng. Kondisi ini tak lepas dari pengaruh luar, yaitu iklim yang diwakili oleh
curah hujan, jumlah air yang meningkat dicirikan oleh peningkatan kadar air tanah, derajat kejenuhan, atau muka air tanah. Kenaikan air tanah akan menurunkan sifat fisik dan mekanik tanah dan atau yang disebut muka air tanah. Kenaikan air tanah akan menurunkan sifat fisik dan juga meningkatkan tekanan pori, yang berarti memperkecil ketahanan geser dan massa lereng. Kemudian debit air tanah juga membesar dan erosi akan membawa permukaan atau piping atau subaqueous erosion yang meningkat akibat lebih banyak fraksi halus atau yang disebut lanau daripada tanah yang dihanyutkan lebih jauh dari ketahanan massa, tanah akan menurun. Itu adalah kondisi geologi dan peran mekanika batuan dalam masalah kestabilan. Yang berikutnya yaitu video tentang Ring of Fire yang saya ambil dari YouTube. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ini adalah daftar pustaka yang saya ngambil dari hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.